pada desa ini sebelum Indonesia merdeka. Kalau dari segi pekerjaan, pendidikan, ekonomi, sama akses fasilitas Indonesia. Kemudian hubungan masyarakat dengan kolonial. Oke, baik, perkenalkan dulu saya Agus Widodo, Ketua RW 13 Kendal, sekaligus Ketua Pokdamas Kendal juga, dan ikut sebagai anggota PKPK Kendal, tim pemberantasan kemiskinan itu. Jadi banyak tahu tentang apa kondisi warga di Kendal, tapi untuk masa kolonial sebelum kemerdekaan kan belum ada, jadi hanya mendengar cerita itu tidak persis begitu. Itu bapak saya yang mengalami. Jadi kalau mungkin bapak saya juga lahirnya pas awal-awal kemerdekaan, itu sebelum kemerdekaan tidak tahu. Pas awal-awal kemerdekaan itu sangat kacau balau karena tidak ada pekerjaan, ada invasi militer dan sebagainya. Itu tidak mungkin orang itu tenang bekerja, meskipun kondisi di kota gede itu lain dari yang lain. Dari kota gede itu kan bekas Mataram Islam, jadi bekas kota, jadi Belanda itu menghormati karena di kota gede itu juga belum ada penyerbuan. Jadi paling dekat nyerbu itu ya jembatan Batu itu, mereka berhenti di situ dan tidak berani masuk sampai pasar, sampai itu bekas keraton, bekas masjid besar itu nggak berani. Paling patroli aja dan tidak melakukan gemburan yang berbeda. Nah, itu karena sudah disepakati bahwa kerajaan di Yogyakarta itu kan bersahabat dengan kerajaan di Belanda ya, gitu. Dan di sana ratunya itu sama di sini rajanya itu sudah sepakat bahwa tidak saling berserang, saling dalam lingkungan kerajaan. Nah, meskipun kota gede sudah tidak menjadi ibu kota, kerajaannya sudah pindah di alun-alun sana, itu tetap dihormati, tidak ada serangan militer. Nah, itu agak penting kalau di kota gede. Jadi orang itu berkegiatan, bekerja itu masih penting, lebih aman daripada yang di luar. Karena kalau di luar kondisinya lebih serem ya, jadi invasi pembandingan tentara spiritual di kota gede masih besar, karena sebagian besar masyarakat kota gede kan pengrajin. Jadi sejak dulu sebelum kemerdekaan, sebelum Mataram yang di alun-alun itu kan di sini sudah menjadi pusat kerajaan. Alat-alat yang untuk alat-alat makan, alat-alat perlengkapan di keraton itu kan dibikin dari perak, dan itu yang dibikin orang kota gede. Itu menjadikan yang sebelum itu orang-orang kota gede itu kaya raya, karena konsumennya orang keraton, ada juga yang diekspor ke Belanda. Jadi tidak hanya keraton Jogja, keraton Belanda itu mengimpor perak. Sedangkan kemudian ada sedangkan emas, ada sedangkan perak, ada sedangkan kain, ada sedangkan batik, itu kaya raya. Nah, terus sejak itu berlangsung lama, terus sejak itu kemerdekaan itu perang itu mereka banyak yang mengungsi ya, meskipun tidak diserang tapi tetap takut. Terutama yang bapak-bapak mereka mengungsi ke luar negeri, tapi pekerjaannya jadi kacau. Itu sekitar awal-awal kemerdekaan dari tahun 49. Jadi setelah itu mungkin kondisinya sudah membaik, sedikit sudah pulang. Akhirnya banyak yang balik ke sini dan melanjutkan kegiatan sebagai pengrajin, dan pekerjaannya itu masih laku waktu itu. Terus sampai dari presiden pun mengusulkan bahan baku perak itu harganya di bawah harga pasar supaya
kondisinya itu membaik lagi gitu. Setelah itu berjalan lagi sampai sekitar 70-an itu berkembang bagus kerajinan itu. Jadi bahan baku masih mentah murah, jadi mereka bisa memproduksi semaunya, karena kalau bahan baku murah bisa bikin stok, kita bikin model baru dan sebagainya. Jadi kalau yang zaman dulu itu terkenalnya orang kalang pedagang berlian. Kalau yang orang kota dia hanya jadi karyawan yang bikin cincin, bikin apa sendok, bikin cangkir. Kalau yang orang kalang ini bosnya, jadi dia punya pertanyaan lebih sehingga waktu Indonesia merdeka itu bisa menyumbang untuk biaya kemerdekaan untuk operasional Indonesia itu berapa ribu gulden. Ini sama dengan, maksudnya sama-sama penyumbang seperti HB9, tapi jumlahnya jauh lebih besar HB9. Tapi orang kalang dari kota ini ikut andil ya, membawa. Kalau dulu nggak dihitung, jadi satu karung lah istilahnya diserahkan ke Soekarno yang ada di Gedung Agung itu di Melayu. Itu salah satu bukti bahwa ekonomi waktu itu bagus. Akhirnya terus sudah ada orde baru, lama-lama harga itu meningkat, harga bahan baku itu, dan para pengrajin ini terutama yang kelas ekonomi menengah ke bawah itu agak kesusahan karena memberikan, terutama pas tahun 98 itu waktu krisis ekonomi itu peraknya dari Rp700 per gram menjadi Rp2.500, jadi hampir makan lipat. Yang sudah tertidur di tahun lalu ngabur kembali, dibikin murni, terus dibikin pesanan lagi. Itu mulai kemunduran ekonomi masyarakat. Jadi karena bebannya bahan yang 98 itu Rismon ya, hasil saya yang ada baru itu mulai menurun, terus sejak itu mulai terus naik dolar, setiap naik dolar mesti kacau banget, sampai sekarang itu perak itu harganya 1 gram hampir 40.000. Dulu pernah 2.500, pernah 7.000, pernah 2.500, sekarang hampir 40.000. Ini kondisi sangat berat. Jadi sejak 98 sampai sekarang itu banyak itu pelaku ekonomi UKM itu yang rata-rata berhubungan dengan kerajinan. Kerajinan itu ada yang bikin kerajinannya, ada yang bikin boxnya, ada yang bikin biasanya, ada yang pak ekspedisi kemana dan sebagainya, makanya berhubungan dengan kerajinan itu banyak. Tapi setelah sepi itu mereka beralih profesi, ada yang terlantar, jualan jasa yang paling banyak kalau sekarang menjadi ojek online. Sejak orde baru sampai sekarang itu tidak pernah naik ekonomi berbuat kerasi, menurun sampai sekarang itu sampai ke rumah. Kemudian hubungannya dengan tadi kolonial tadi, ya itu tadi karena yang kalau yang awal-awal kemerdekaan karena serangan invasi dari kolonialisme membuat kendor gitu, menurun, tapi tidak lama. Terus itu selesai macamnya, ada hubungannya tapi tidak yang berhubungan sangat serius ini ya. Krisis ekonomi dolar, nilai dolar. Setiap nilai dolar naik, harga emas sama perak mesti naik. Dan itu bikin ekonomi kolaps, tidak bisa membeli balik untuk sendiri. Kalau tidak bikin, maka karyawannya tidak ada terserah. Ada yang berat. cincin pakai batu akik itu kan
orang senang itu, ada yang kolektor, ada yang perhiasan itu kalau dibikin manual sama dibikin mesin itu bisa 3 kali lipat dan itu jarang. Terus pakai manual itu bisa dibikin sesuai keinginan. Misalnya ini segini 10 gram, oh terlalu berat, dibikin sekali bisa. Tapi kalau pakai kalau itu perintilan itu segitu ya segitu kan, tak segan bolak-balik ya, rasanya ini modelnya ini langsung bikin ternyata pada tak suka. Kalau dari itu bukan masyarakat di wilayah itu, kalau yang paling mengambil kesimpulan yang berhubungan dengan keluarga itu yang paling dominan itu siapa Pak? Apa seperti Mbak atau Oh, RT sama RW. Jadi lurah itu hanya ada pemasukan dari RW. Jadi musyawarah pembangunan itu RT-nya kumpul dulu. Mana yang mau dibangun, misalkan yang jadi mana yang dibangun. Terus itu RT kemudian lagi harus dikirimkan mitranya itu mereka nanti kalau kebanyakan di lantai prioritas dari 12 sampai 12 sampai 1 istilahnya di rata-rata. Tapi nanti kalau misalnya banyak semua ya dibagi rata. Kalau 12 ini dapatnya 1,3 M ya rata-rata 100 juta. Jadi kalau misalnya 200 juta dan ternyata saya yang bikin separuh dulu. Jadi nanti dipanggil pas final misalnya dipanggil ini kamu hanya dapat segini ya di jalan ini, oke ini ya hanya masih ada yang anggaran sudah ditetapkan per tahun itu sekitar 1,2 miliar atau sekarang tapi ada anggaran yang tidak lewat itu, tidak lewat anggaran itu, lewat reses dewan bisa atau lewat CSR bisa, tapi ini harus orang-orang yang mencari relasi. tentang anak-anak muda ini, apakah mereka masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial atau mengganggu sama di lingkungan itu kegiatan? Iya, anak muda terlibat tapi sedikit, tapi mereka diberi kesempatan inform sudah mau mengajukan hal sehingga kurang luas ini. Mungkin dia mengajukan cuma laptop, printer atau jalan yang mengajukan sampai program, terus peningkatan kapasitas sistem itu jarang sekali. Jadi yang paling sering itu ada yang melakukan penasi satu sumpah yang berbau pendidikan, kesehatan, peningkatan kapasitas itu sangat minim. Dari awal sudah punya jiwa yang potensial. Karena laporan warga itu mengatur warga, kemudian nanti pas lapor bisa disampaikan atau ditampung gitu. Yang memutuskan sendiri melihat sendiri dan lain-lain nanti konflik ada dari bawah. Maaf. Kalau kelompok rentan itu dapat perhatian ya Pak dari pelindungan yang dari
pemerintah atau masyarakat? dapat sekarang dapatnya malah banyak dari pemerintah kota, dapat dari pemerintah provinsi, dapat dari nasional juga. Ini jadi yang rentan tadi, yang lansia yang sudah aktif, sudah ada keluarga, ini bisa dapat 3 juta. Harus buat hidup cukup dapat berat, dan belum dari organisasi masyarakat yang kalau dia akan mana, mereka bisa datang melihat data, nanti kita kasih ternyata mengatur jadi PKPK tadi termasuk tim yang dari pemerintah kota untuk mendata dan melakukan mendata dan menyalurkan bantuan mahasiswa awam dari pusat, dari dinas sosial, dari provinsi juga. Tapi ada harus kebanyakan tidak, jadi dia lebih banyak untuk kebutuhan dirinya. Ya sudah untuk dirinya saja sudah susah. Istilahnya dia rumahnya bocor aja dan nggak bisa. Yang mengetahui kondisi itu. Berbicara langsung atau memang warga sekitar notis? Notis masih bisa? Biar langsung. Iya, oke, langsung karena kelihatan katakannya kan berdekatan gitu. Kalau lagi sate, rumahnya bocor, kebanjiran, rusak terasnya gitu. Jadi ada petugas yang rutin itu PKK ya. PKK itu kan ada yang lansia itu yang mengunjungi atau mengecek rumah kesehatan, tes kesehatan. Berarti masih banyak ya Pak? Banyak di Jogja itu kenapa banyak yang tanya itu, karena angka harapan hidup itu tinggi. Jadi kalau di lain ini sebelum 70 kan meninggal, orang sudah 70 itu kan. Oh tadi di museum, terus ke rumah kalah, jadi di museum, terus ke Sekar Kedaton, terus ke Silver, terus ke Penyegaran, ada terus ke mana Rupi Pesek, ada Bitpin, Masjid Mataram, ada pasar Kota Gede, ada kuliner di lapangan Karang. Nanti buka aja, kamu wisata apa ada.